Share screen, ya, ba- baru ketemu. Ya, nanti kita undang juga ya Bu Lili ya, beberapa sahabat Bu Lili untuk ikut mengomentari nanti Bu Lili ya. Iya, silakan. Prof. Itu Taswin di senang, sini. pasti senang banget saya. Gitu. Mungkin saya, ya, ini udah lebih ini ya, udah lebih Ya, oke, bagus Bu Lili. kelihatan. Ya, sebelumnya mohon izin senior dan ini banyak senior saya juga soalnya kayaknya. Dan Pak Hasan juga Pak Rudi kalau ada dan Bapak Ibu semua dalam forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salam. mohon izin untuk mungkin sekedar sharing kenapa saya mengambil judul ini Sekeping Surga di Khatulistiwa. Ini masih pegangan saya karena pegangan saya itu masalah kedaulatan teritorial sebenarnya. Jadi saya pasti akan berpegang pada peta saya dan juga literasi digital dalam geoekonomi. Nah, geoekonomi pasti nanti juga ada hubungannya dengan bola dunia ya, kira-kira globus ya, global ya. Tapi kenapa saya memilih topik ini artinya yang saya lihat karena kemarin ini minggu lalu kebetulan saya dihubungi oleh salah satu orang tua murid eh, SMA ya, itu kebetulan junior saya yang mana anaknya ini mengalami mohon izin, mohon maaf sebelumnya pelecehan ya, pelecehannya tapi tidak dalam arti fisik, tapi secara digital. Dan ini menjadi satu modus yang perlu semua kita mewaspadai. Tidak menurut kalau menurut hemat saya tidak lagi terbatas pada usia. Kita semua harus mewaspadai bahwa hal itu terjadi dan akan sangat membahayakan generasi-generasi penerus kita. Dimana kalau kita tidak membuat satu tindakan yang tepat atau memahami apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini, eh, banyak yang akan bisa menjadi korban. Nah, kebetulan anaknya teman saya ini nggak sendiri, satu kelompok ya, 10 orang. Jadi kita langsung membuat satu analisa bahwa kemungkinan besar, oh mohon izin suara saya kedengaran ya. Jelas jelas sekali Oke. Bu Lili. Baik, terima kasih. Eh, bahwa modus ini sudah dilakukan secara, artinya anak-anak ini berlatih secara ada coachnya ya, ada yang coaching. Yang pelakunya ini kebetulan anak SMA juga. Jadi ini sudah agak aneh, kita perlu waspada. Jadi solusinya kemarin memang kita tetap sarankan melaporkan kepada yang berwenang, tetapi tetap kita sebagai orang tua atau di lingkungan yang dituakan, mungkin perlu juga paham bahwa ini terjadi. Nah, saya mohon izin untuk memulai. Ini peta saya, inilah sekeping surga di Khatulistiwa yang selalu saya eh, akan ingatkan bahwa kita negara kepulauan terbesar dan dengan bentangan yang sangat luas ya. Ini kalau di Amerika dari pantai barat ke pantai timur itu adalah selebar Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kurang lebihnya seperti itu. Tapi saya hanya memberi gambaran untuk kita betul-betul meyakini dan memahami betapa luar biasa Allah menganugerahi Indonesia ini satu banyak sekali keistimewaan tidak sebagai bagian dari bumi ini. Nah, kenapa saya harus masuk ke sini dan kita adalah bagian kecil daripada bumi ini karena ternyata di dunia ini ada di 7 benua itu ada 193 negara yang yang tercatat sebagai anggota PBB ya.
ada entitas khusus seperti Vatikan dan juga ada Palestina ya belum masuk sebagai negara. Ada beberapa negara-negara kecil, kecil pecahan-pecahan yang tidak kita masukkan. Nah, seluruh negara-negara ini pasti akan punya tujuan nasional. Nah, saya masuk ke geoekonomi, nanti saya akan masukkan di belakang habis ini. Nah, tujuan nasional ini pasti akan harus dijabarkan ya, dan akan juga terpengaruh oleh banyak hal, dan juga menentukan, ini kan globus ya, secara global itu kita akan bicara geopolitik, bukan hanya politik nasional. Dan di dalam geopolitik ini, di dalam tujuan nasional ini, pasti akan ada yang dibagi menjadi tujuan geoekonomi dan juga tujuan lain yang non geoekonomi, dan harus ada hubungan internasional antara pemimpin-pemimpinnya. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan ini, baik yang geoekonomi maupun bukan, itu ada namanya geostrategi. Nah, geostrategi ini dipakai untuk mencapai yang ingin, yang sudah dicanangkan. Kurang lebih seperti itu. Dan ini berlaku, dan semua negara ini pasti punya tujuan nasionalnya. Masalahnya, apakah negara, antara negara yang satu dengan negara yang lain itu tidak memiliki tujuan nasional yang kontradiktif atau tidak? Maka untuk itu pimpinan pimpinan masing-masing negara perlu untuk selalu berkomunikasi seperti itu ya. Nah, saya hanya sekedar mengingatkan tujuan nasional kita itu menjadi amanah konstitusi kita yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu adalah tujuan nasional kita sebagai bangsa dan negara. Yang jelas, kalau kita bilang memajukan kesejahteraan umum, itu akan masuk sebagai terkait dengan tujuan yang ada faktor ekonomi ya di situ. Karena kesejahteraan itu tidak lepas, walaupun bukan berarti kualitas kehidupan. Nah, itu berbeda lagi nanti gitu ya. Tapi kira-kira di sini jadi skema tadi masih berlaku. Nah, dari geografi yang ada, ini hanya masih pengantar nih, maaf ya, ini masih pengantar. Jadi geografi, kita akan bicara geopolitik dan geoekonomi, lalu luarannya adalah tadi yang paling bawah adalah si geostrategi. Apa aja sih yang mempengaruhi? Ada yang disebut, kalau hubungan dari geografi ke politik, itu disebutnya geopolitik. Lalu geografi ke ekonomi itu disebutnya geoekonomi. Kalau dari politik ke ekonomi disebutnya political economy. Sebaliknya disebut economic policy. Itu pembeda-pembeda, kita harus tahu dari arah mana kita bicara. Kalau dari politik dan policy itu ke geografi disebutnya political geografi. Dan kemudian kalau dari ekonomi ke geografi disebutnya economic geografi. Ini semua akan bersinergi dan akan diturunkan dan semuanya membentuk namanya geostrategi. Nah, untuk sebagai pengantar saya tidak akan bicara banyak, tapi untuk Indonesia disebut eh, geopolitik kita itu adalah wawasan Nusantara. Jadi nanti itu mungkin ini sendiri ya, satu topik tersendiri ya. Nah, ini sekedar ada teori-teorinya nih, geopolitik, geostrategi ke geoekonomi. Ini adalah sesuatu yang berevolusi dengan waktu. Kebetulan karena kajian saya ini banyak yang menyangkut kajian dengan perang atau pertahanan atau eh, eh, apa ya, strategi ketahanan ya, pertahanan dan ketahanan negara. Lalu saya mencoba, ini saya belum sempat
revise, ini masih dokumen lama saya, tapi untuk menjadi gambaran aja bahwa memang pada awalnya pada saat teknologi itu belum ada, eh, semua teori geopolitik itu wawasannya adalah wawasan bahari, karena memang teknologi yang awal yang maju itu adalah teknologi perkapalan. Dan itu dikuasai pada waktu itu oleh Inggris ya, dan atau negara-negara sekitarnya. Nah di sini makanya Mahan di sini sorry, Walter Raleigh ini menjadi sangat terkenal. Tapi itu berjalan. Akhirnya perperangan itu terjadinya dulu di laut. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan munculnya Perang Dunia Pertama, itu akhirnya mulai perang itu di udara. Ya, jadi ada teknologi di situ, ada kemajuan teknologi, ada kemajuan dalam alat perang dalam mempertahankan kedaulatan masing-masing, dan juga ada atau juga dalam rangka mencapai tujuan negara masing-masing. Lalu berjalannya waktu, kira-kira sekitar tahun 70-an ya, itu ini ada namanya Edward Nicol Ludwig, ini masih eh, beliaunya masih ada, masih menjadi penasehat di Amerika, penasehat di UD-nya Amerika. Ini eh, yang mulai berbicara geoekonomi, tapi dari aspek pertahanan negara. Nah, eh, banyak sekali turunan-turunan dan ini mempengaruhi banyak perubahan, dan juga salah satunya mungkin agak-agak ini ya, mungkin terminologi saya salah, tapi kasarnya dibilang perang itu sebagai ini mesin penggerak ekonomi, misalnya seperti itu ya. Ada orang yang berpendapat demikian. Nah, ini tapi dari perspektif strategi pertahanan ya, strategi pertahanan negara. Kalau dari perspektifnya ekonom, itu juga ada namanya NIS. Ada sedikit perbedaan dalam mendeskripsikan geoekonomi. Tapi it doesn't matter. Ini yang penting hanya sekedar introduction, tidak mendalam ya. Di sini saya lanjut. Nah, kita sepakati semua itu ada komponen utama saat ini dalam geoekonomi, yaitu interdependensi ekonomi yang terkait dengan eh, ekonomi yang trading yang sudah terjadi dari zaman dulu, tapi ada masuk investasi rantai pasok global, dan juga termasuk rantai pasok global di sini nanti akan ada seperti AFTA dan lain sebagainya. Kompetisi sumber daya ini kita agak sedikit tertekan ya di sini Indonesia, gimana peran sumber daya alam dan energi dalam membentuk dinamika ekonomi dan geopolitik. Di sini kita perlu pakar-pakar betul-betul untuk menjaga eh, sumber kekayaan alam Indonesia. Lalu yang ketiga itu adalah inovasi teknologi. Gimana dampak kemajuan teknologi seperti digitalisasi, AI ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan terhadap ekonomi dan implikasi geopolitik. Nah, ini yang paling penting. Saya hanya akan menyoroti ini, dan itu pun hanya sebagian kecil dari sini. Di mana tadi ya dari inovasi teknologi itu kita akan mencermati dampaknya terhadap ekonomi dan geopolitiknya. Nah, di sini ada cross section, ada persilangan antara ekonomi dan geopolitik. Di sini apa eh, persilangannya ini melibatkan pengakuan atas interaksi antar faktor ekonomi dan dinamika geopolitik, karena saling mempengaruhi dan melibatkan pemeriksaan mengenai atau pemahaman mengenai keputusan ekonomi, kebijakan, tren-tren hubungan politik, dinamika kegiatan kekuatan regional dan strategi global. Nah, yang pada saat yang sama itu nggak hanya satu faktor. Jadi ini multidisiplin inter interdisciplinary ya sebenarnya. Sangat banyak faktornya, dia yang jelas nggak nggak singular. Jadi orang kalau belajar mengenai geopolitik atau dan
teman-temannya itu pasti harus berpikir kompleks. Ini adalah sistem yang kompleks. Karena kita juga perlu memiliki pemahaman tentang berbagai macam peristiwa geopolitik, peristiwa yang terjadi di dunia ini yang seperti konflik ya yang terjadi. Kadang konflik-konflik kecil yang terjadi itu bisa mempengaruhi eh, stabilitas sesaat di beberapa daerah. Apalagi konflik besar seperti Ukraine saat ini ya, itu itu yang dijadikan kambing hitam banyak. Padahal mungkin sekarang ini sudah bisa di apa isolate ya ke pengaruhnya karena produk apa panen dan ekspor bahan makanan yang biasa mereka lakukan itu tetap berjalan. Dan juga ada aliansi, pergeseran kekuatan, dan gimana mereka itu semua bisa membentuk satu hasil ekonomi dan pola perdagangan dan juga arus investasi, arus uang sebenarnya. Kalau kita sering perhatikan, kita ini suka bertanya, kenapa orang investnya nggak di Indonesia? Itulah arus investasi. Ya asing akan berinvestasi, tapi di daerah yang akan lebih menguntungkan bagi mereka. Dulu China dimulai untuk membangun ekonominya dengan cara itu, namun mereka membentuk satu strategi baru dan juga untuk mencapai tujuan nasionalnya, salah satunya adalah memberi makan sekian 1,2 miliar penduduknya. Itu ada tanggung jawab yang besar dan mereka belajar, mau belajar. Kemudian hubungan rumit ini juga eh, sangat ter, apa mempengaruhi pertimbangan strategis negara ya, langkah-langkah strategis. Nah, ini saya perlu sampaikan karena dari inovasi teknologi itu ternyata banyak yang akan terpengaruh. Jadi kalau kita tidak menguasai atau tidak memiliki cukup inovasi teknologi untuk sebagai modal kita, ini kita akan menjadi market. Ibaratnya kita ini hanya disuruh beli, kita tidak pernah bisa jual. Ya, karena itu di sini trennya artinya dekade-dekade kemarin trennya adalah kita jual sumber kekayaan alam kita. Nah, sekarang ini harus sudah mulai diwaspadai karena yang dijual atau yang dipengaruhi ini bukan lagi segmen kecil. Dengan inovasi teknologi yang ada, sekarang ini orang pun bisa dijual. Ini loh, harus hati-hati, harus kita pahami. Kenapa? Karena kita semua ini terpapar. Kalau kita sudah pegang oh nggak bisa ya, harus dilihat handphone. Udah pegang ini nih bisa jadi satu hari ini bisa jadi senjata. Kita perlu pahami itu gimana dia bekerja. Senjatanya bukan senjata mematikan seperti senapan atau apa, tapi menjadi senjata untuk mengintimidasi, bisa jadi senjata untuk menimbulkan keresahan, untuk hoax ya yang banyak sekarang ini, dan juga untuk senjata untuk merugikan kita secara kan kita bisa bank kita dibobol misalnya ya atau ya banyak lah banyak yang sudah terjadi seperti halnya tadi yang saya ceritakan juga penyebaran hasil karya anak SMA itu didiseminasi dimasukkan ke dalam satu jaringan dan jaringan ini profesional ya dia adanya di bawah eh, permukaan mereka dan itu disitulah banyak terjadi transaksi. Jadi teknologi ini akan menjadi baik kalau memang orang yang memegangnya baik. Ini teman saya Prof. Eko selalu mengatakan begitu. Teknologi ini sih netral-netral aja. Bisa baik kalau orangnya baik. Tapi ternyata banyak juga yang menguasai teknologinya dengan canggih, tapi orangnya kurang baik. Maka tindakan yang dilakukan menggunakan teknologi itu menjadi kurang baik juga. Ini yang kita perlu antisipasi dan kita perlu eh, pahami juga bahwa itu ada.
kita nggak pernah mau suuzon. Iya, kita pengen dan kita kepengen semua orang baik. Tapi kenyataannya mengatakan tidak semua orang begitu. Ya, inovasi teknologi dalam geoekonomi di sini itu punya dampak yang signifikan dan bisa mempengaruhi hubungan ekonomi antar negara, tidak hanya hubungan ekonomi, tapi kepercayaan juga ya, dan bisa membangun atau melemahkan geopolitik dan arah pembangunan ekonomi global. Ada di sini saya catat ada 5 pengaruh ya. Perubahan dinamika perdagangan, pengaruh terhadap daya saing, penentuan posisi geopolitik. Kita punya nilai tawar nggak sekarang ini? Kenapa kondisi kita, kalau kita tidak stabil di dalam negeri politik kita, maka posisi tawar kita di luar pun menjadi rendah. Ini yang kadang suka kurang dipahami oleh banyak pelaku-pelaku baik dari sektor bisnis maupun dari sektor politik ya, bisnis untuk ekonomi, politik dan secara politik. Lalu perlombaan inovasi ini yang terjadi dan kita belum ada di dalam ajang lomba ini, sayangnya. Walaupun orang mengatakan, oh kita bisa ini, bisa itu. Secara prosentase yang bisa terhadap rasionya, terhadap jumlah penduduk Indonesia, itu masih sangat rendah. Seperti halnya kita tahu berapa persen sih dari kita yang bisa punya gelar, bisa menyelesaikan sarjana kita. Ternyata lebih banyak yang nggak bisa loh. Untuk lulus sampai SMA aja udah tinggal separohnya. Ya, SD iya, iya, tapi terus bisa apa? Belum nyampe untuk bisa membangun inovasi teknologi. Nah, perlombaan inovasi ini di tingkat global itu merupakan persaingan antar negara untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dalam industri teknologi yang kritis, seperti teknologi informasi, artificial intelligence, bioteknologi, nanoteknologi, dan seterusnya banyak sekali. Lalu pengaruh infrastruktur terhadap infrastruktur dan investasi. Saya cuma mau mengatakan di sini inovasi teknologinya. Ada contoh-contohnya adalah seperti inovasi teknologi di sektor keuangan dengan fintech, dengan Bitcoin dan segala macam eh, apa pinjaman peer to peer yang terjadi menjadikan bank-bank tradisional ini udah nggak menarik ya. Anak saya kalau titip barang transfer, anak saya masih di luar, itu sudah tidak pernah lagi masuk ke bank-bank konvensional. Dia milenial bukan Gen Z ya, tapi itu pun sudah seperti itu pola pikirnya karena dia memanfaatkan dan dia cukup literate secara finansial, jadi tahu juga proteksi-proteksi yang harus dilakukan. Lalu ini eh, kemudahan-kemudahan layanan ini tentunya bukannya tanpa risiko, yaitu tadi harus ada proteksi. Lalu teknologi EBT, energi terbarukan. Energi terbarukan ini kan cuman sebenarnya non fosil, ya semuanya. Tapi ya susah ya, kita selama ini hidup dengan energi fosil ya. Nah, panel surya sendiri, turbin angin atau pakai arus apa eh, ombak ya atau stream stream air laut di bawah laut itu segala macam itu bisa, tapi ini masih debatable menurut saya. Artinya paling tidak di dalam lingkungan di mana saya bergerak itu masih debatable. Lalu yang penting di sini adalah teknologi kecerdasan buatan AI ini sendiri. Ini banyak sekali dipakai, banyak hal sudah memakai AI. Sektor kesehatan yang paling paling diuntungkan sebenarnya ya untuk ini ya. Eh, dan tapi saya dalam kaitannya dengan ekonomi ini eh, dia diterapkan di banyak industri untuk eh, industri-industri eh, yang padat karya dengan AI ini eh, bisa dia lebih akurat, lebih cepat dan less problem, less human problem. Paling ada masalah teknis. Nah, cuman apakah ini akan secara untuk pendapatan menjadi bagus? Belum tentu, karena artinya orang-orang yang bekerja harus qualified, harus punya
skill tertentu untuk bisa berinteraksi dengan baik dengan sistem yang ada ya. Itu kalau di otomotif, manufaktur atau fabrikan-fabrikan lain. Tapi kalau untuk kesehatan, AI banyak membantu dalam diagnosa, dalam eh, hal-hal lain ya. Teknologi Internet of Things ini yang saya mau bilang. Internet of Things ini di mana eh, semua perangkat jaringan fisik itu terhubung melalui internet. Jadi saya mau ngeprint, saya hanya pakai Bluetooth atau apa, saya bisa dimanapun saya berada dengan laptop saya atau handphone saya. Ini pertukaran data dan kontrolnya ini otomatis dan apa dia lewat sinyal kayak gitu ya. Ini secara teknologinya aja. Ini banyak banyak sekali dipakai di luar ya kalau lihat gimana sistem pergudangan di China itu bisa efisien. Dia banyak memakai Internet of Things dan robotics ya. Nah, kita kan rugi ya kalau kita Cina sendiri sekarang punya masalah. Ini akan menemukan masalah karena teknologi mereka maju, tapi nanti di satu titik tingkat pengangguran mereka akan meningkat. Ini saya udah pernah itu. Nah, sebenarnya apa sih pertanyaan kita kan menjadi apa itu AI? Sebelum saya masuk ke kasus teman anaknya teman saya itu ya. Ini ada terminologi-terminologi ini. Ini banyak kalau anak-anak muda sekarang banyak yang menguasai ya apa itu NLP, computer vision, robotics, ya deep learning, machine learning. Itu udah terminologi yang tidak aneh bagi anak-anak generasi Z ya. Tapi apakah mereka punya soul-nya untuk apa dia lakukan itu ya? Landasannya ini penting supaya menjadi orang-orang yang baik di balik sistem yang dibangun, ya kan? Nah, ini banyak sekali orang yang terutama orang anak-anak yang introvert suka sekali karena dia tidak harus berhubungan dengan manusia ya untuk dengan dia berhubungan dengan AI atau dengan apa mesin dengan Internet of Things itu dia lebih pede. Ini tapi ini kan bukan jati diri yang sesungguhnya ya sebagai kita human being. Nah, ini yang banyak orang akhirnya berlindung di situ. Hanya lalu dari AI ini yang penting untuk digarisbawahi. Disinilah titik temu atau cross section dengan ekonomi tadi dan geoekonomi ya yang saya pengen jabarkan sedikit. ChatGPT mungkin saya sendiri pakai dan saya harus pakai untuk bisa memahami juga kalau saya kadang-kadang saya ngajar kalau saya ngajar jangan sampai kita jadi apa ya jadi bengong apaan tuh gitu ya nggak lucu ya jadi saya pakai saya kadang-kadang saya juga ngetes ya dengan ChatGPT ini karena ini paling pengen ChatGPT itu adalah model bahasa satu coding ya, coding yang dibikin oleh OpenAI. Nah, pertanyaannya sekarang kemudian menjadi siapa atau apa itu OpenAI? Itu ternyata adalah perusahaan riset kecerdasan buatan. Jadi di situ banyak orang-orang yang belajar yang bisa magang, bisa praktek, bisa mengembangkan produk-produk untuk artificial intelligence. Jadi tujuannya dari awal OpenAI ini untuk benar-benar berfokus pada kemajuan kecerdasan buatan. Nah, didirikannya itu 2015 ya. Yang mendirikan ini tokoh-tokoh teknologi dunia. Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever, John Schulman, Wojciech Zaremba, ini bukan orang-orang aneh. Mereka sudah merubah kita semua dalam kehidupan digital kita. Bukan hanya eh, di di tempat mereka, tapi seluruh dunia. Karena apa seperti Wojciech Zaremba ini eh, di Apple ya, salah satu pendiri, inovator di situ mereka punya visinya. Memang visinya itu bukan visi negara, tapi visi mereka
Gimana saya bisa mengembangkan produk ini? Inovasi apa? Ya, visinya yang dilakukan oleh OpenAI bahwa mereka ingin memastikan keuntungan dari kemunculan AI dapat dinikmati oleh banyak orang dan tidak mendukung pengembangan atau penggunaan AI yang merugikan manusia atau bertentangan dengan nilai-nilai etika. Nah, ini bisa dicek ya, misalnya kalau lagi iseng ada yang main chat GPT, coba aja cek, misalnya saya cek, eh, bantu saya bikin bom. Nanti ChatGPT akan menasihati kita, akan mengatakan bahwa itu tidak baik, itu berbahaya dan sebagainya. Seperti layaknya ini, bukannya dia tidak punya rumusnya, tapi dia tahu itu batasan. Dia akan punya sistem untuk memilah mana yang baik, mana yang enggak. Begitu juga untuk hal-hal yang non etikal lainnya, ya. Dia punya juga punya lembaga research ya di berbagai bidang yang terus mereka coba kembangkan. Salah satu alasan OpenAI ini membuat ChatGPT ini gratis. Tapi sebenarnya gratisnya ChatGPT itu di belakang itu mereka melakukan research terus untuk memajukan dan menyempurnakan sistem mereka. Sekarang ChatGPT 3 seperti kita pakai Windows. Windows itu setiap berapa saat karena berbayar ya, buat yang berbayar itu pasti akan mengeluarkan rilis ya. Itu uangnya dipakai untuk melakukan riset selanjutan. Nah, kadang nggak fundamental, tapi ya begitulah. Karena itu sudah menjadi bisnis. Pada saat ini menjadi mesin ekonomi, maka semua akan berubah. Pada saat teknologi ini dijadikan mesin ekonomi, maka teknologi ini menjadi satu karena borderless. Borderless itu artinya apa? Mereka lintas batas, bisa melintasi teritori masing-masing negara tanpa harus kulon nuwun, ya. Nah, di sini eh, ada juga aplikasi-aplikasi atau sistem-sistem yang memang dikembangkan untuk menjadi mesin ekonomi. Salah satunya adalah judi, ya, judi online. Itu algoritmanya makin canggih, dan sayangnya di Indonesia ini banyak, ternyata pecandu judi online-nya luar biasa banyak. Nah, ini kita mesti cari nih caranya mengatasinya seperti apa. Lalu next AI itu adalah metaverse. Metaverse itu cuman adalah konsep, bukan sesuatu yang bukan punyanya sebuah satu perusahaan yang dimiliki satu orang atau satu konsesi, ya. Tapi beberapa orang tadi yang ada di OpenAI juga ini bagaimana memakai dunia maya ini dengan menjadi surreal ya, seperti nyata. Ya, dia gimana dia menjadi membangun satu ekosistem virtual, melibatkan interaksi antara orang-orang melalui media digital. Ya, dan itu sebenarnya apa, illusional ya. Lalu yang perlu saya merahin di sini, beberapa perusahaan besar di industri teknologi dan hiburan terlibat dalam pengembangan dan eksplorasi metaverse, termasuk Facebook atau Meta, Google, Microsoft, blockchain apps developer, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Siapa orang-orang di balik perusahaan-perusahaan ini? Kurang lebih yang orang-orang ada di ChatGPT juga, di OpenAI tadi. Jadi, sebenarnya memang konsep ini ada, tapi dalam kita memakai apapun itu, yang virtual itu berbayar, ya. Nah, ini yang menjadi bahaya karena di situ mereka akan sedot adalah data, ya, bahwa dan apa, semua ini jadi satu permainan, satu bentuk peperangan baru, peperangan ekonomi, ya. Jadi kalau tadi apa, eksploitasi eh, dengan adanya, mohon izin, mohon maaf, pornografi, dengan ada si apa, tokohnya ini dibuat dengan digital, orangnya ada, tapi dia seolah-olah si A itu
melakukan hal-hal yang dia tidak lakukan, tapi secara digital menjadi mungkin dan masuk ke dalam dunia maya ini, maka dia ini akan menjadi eh, objek objek yang untuk akan diperjualbelikan nantinya. Ini yang patut kita pahami bahwa teknologi ini, kenapa semua pasti berbayar? Karena yang ada di situ harus bayar juga. Jadi ini ada di balik ini tuh pure business. Itu yang kita harus cermati. Saya belum tahu ya, ini masih satu kebingungan saya. Gimana strategi apa yang seharusnya kita sebagai bangsa dan negara melindungi bangsa ini dari hal-hal seperti ini ya. Sayangnya, nah ini eh, AI juga ini. Metaverse tadi AI bisa positif, tapi ada juga deepfake ya. Di sini deepfake itu teknologi yang memanipulasi media dengan menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dia bisa memanipulasi citra, video, suara, seperti sangat-sangat nyata. Dan saat ini teknologinya sudah begitu maju, itu sampai hampir tidak bisa membedakan. Mungkin orang yang nggak, kalau nggak kenal persis, nggak tahu bahwa itu, misalnya saya ngomong, dia diikuti nih dengan deepfake. Nanti anak saya, karena anak saya, dia pasti akan tahu gaya ibunya. Tapi kalau orang yang nggak terlalu intens berinteraksi dengan saya, itu akan mengatakan, Lili, kenapa kemarin lu ngomong gini, 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 gini. Padahal saya nggak pernah mengeluarkan statement apapun. Itu yang kemungkinan deepfake. Dan sekarang deepfake ini memasuki baru ada rilisnya dari komunitas itu, udah generasi yang ketiga. Ini lebih lebih mengerikan. Kalau buat saya mengerikan gitu ya. Ini adalah contoh inovasi teknologi yang memiliki dampak yang signifikan pada geoekonomi, baik pengaruhnya pada politik, keamanan nasional, ekonomi, bisnis, dan kepercayaan publik. Karena betul-betul bisa karakter itu dihancurkan lewat deepfake ya, atau penipuan atau kalau dulu ya, zamannya kalau kita nontonnya James Bond, itu masih orang fake-nya itu masih pakai masker ya, masih harus, saya mau pura-pura jadi kayak Pak Hasanuddin misalnya, saya akan bikin masker dan saya akan mencari baju apa yang biasa dipakai Pak Hasan, saya pakai, dan saya akan membuat postur saya seperti Pak Hasan dengan pakai apa, bantalan-bantalan misalnya ya. Itu zaman dulu begitu. Sekarang nggak perlu, karena kita nggak ketemu secara fisik. Ini kan ketemunya di media, di dunia cyber, dunia maya. Ini orang dulu berargumennya adalah tujuannya hiburan, ya, untuk merubah suatu aktor. Tapi disinilah etika menurut saya penting, karena kita sebagai Muslim udah dikasih diwanti-wanti dalam ayatnya di Al-Quran untuk tidak saling memperolok-olokkan. Nah, kalau ada satu industri atau satu mesin ekonomi yang berdalih seolah-olah ini untuk hiburan, nah itu kita harus pertanyakan. Kita perlu satu dalil yang kuat untuk mengatakan apa langkah kita dan bagaimana juga kita bisa memberikan pengamanan pada generasi berikut, anak cucu kita. Ya, dengan teknologi deepfake yang makin canggih, penting bagi masyarakat untuk menjadi lebih waspada terhadap informasi yang mereka konsumsi. Ini yang paling bawah ini ya, di alinea terakhir. Untuk memverifikasi sumber informasi sebelum mempercayainya. Selain itu, para pembuat kebijakan dan regulator juga harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk mengatasi penyebaran deepfake dan melindungi keamanan informasi publik. Ini semua terkait dengan data, ini semua terkait dengan informasi. Jangan sampai sumber-sumber kita yang seharusnya mengamankan malah menjadi pusatnya. Ini yang kita perlu kawal. Masyarakat pun perlu literasi ini. Ini literasi digital karena ini semua di dunia maya ya. Ini perlu tahu, deepfake ini tadi dengan contoh, ini yang mengganggu benak saya, kenapa saya pengen bawa topik ini. Saya bukan benar-benar research saya di sisi ini, tapi saya tahu dampaknya terhadap eh, apa konstelasi politik dan pertahanan negara ya. Ini
Biasa kan suka saling pakai langkah simpul gitu ya. Tapi kita udah tahu untuk halal itu penangkalannya seperti apa. Tapi kalau untuk masyarakat umum, ini yang harus dipikirkan bersama. Ya, menurut hemat saya ini satu PR yang besar. Kalau kita ingin kita betul-betul mengantar anak cucu kita menjadi generasi tangguh. Dan itu harus diajarin bagaimana. Jadi kita bisa beliin semua gadget, kita bisa beliin semua infrastruktur atau penyandang apa ininya yang mendukung proses belajar mengajar atau apapun, tapi proteksi dan awareness-nya kita bisa nggak kasih, atau kita punya nggak dulu, itu yang paling utama. Nah, kasus bullying atau eh, yang terjadi minggu lalu itu, eh, anaknya teman saya ini dengan 10 temannya lain, ini sama-sama satu sekolah nih, satu aja enggak, itu menjadi objek pelaku pornografi, kurang lebih seperti itu. Nah, bahaya bagi dia, bagi anak muda ini, masih belasan tahun, karena ini jejak digital akan ada, dan itu deepfake. Ya, kelihatannya si anak ini lagi belajar, lagi praktek di fake, dia pakai idenya apa, dia lakukan menurut analisa saya, tapi tetap itu satu kejahatan. Karena dan harus ada eh, apa satu eh, apa ya ibaratnya institusi yang menangani dalam hal ini. Akhirnya memang saran kita semua adalah melaporkan kepada polisi yang menangani masalah-masalah cyber. Anaknya bisa aja dikeluarin dari sekolah, tapi tindak tanduknya tidak, belum tentu akan berubah. Lalu kemudian dampaknya apa bagi si 10 anak ini? Ini ada jejak digital. Orang nggak pernah tahu. Kelihatannya mirip. Satu saat itu kita sekarang coba kalau orang mau interview, orang itu kan nyari, pengen kenal Lili. Dia akan cari di Google, Lili siapa, dia akan bisa dapat dua tiga lapis. Oh, kira-kira gambarannya begini. Bayangkan kalau search engine itu kemudian diisi dengan hal-hal yang seperti itu. Pada saat dia melamar kerja, lalu perusahaan mencari begitu, lalu ketemu apa dia sebagai pelaku eh, seolah-olah sebagai pelaku pornografi, which is nggak betul. Itu seperti apa kira-kira kansnya dia untuk menjadi apa eh, untuk men, apa diterima? Karena ini kan masalah etik. Oh, kalau orang ini nanti kalau ada di kantor kita gimana? Apalagi kita di timur ya, itu masih masih penting. Saya rasa itu yang paling eh, penting. Nah, kalau saya jabarkan kurang lebihnya, ini ya dampak deepfake pada geoekonomi tadi ya, karena itu jadiin mesin untuk penggerak ekonomi, maka itu menjadi sangat berbahaya eh, deepfake pada geoekonomi ini, karena ini global. Orangnya ini nggak pernah kadang nggak bisa dilacak. Sebenarnya penyebarnya ini ada di mana, atau gembongnya ini berdomisili di mana tuh bisa nggak bisa sulit dilacak ya. Ini apa misalnya apa sih yang bisa berpengaruh di sini, pengaruh pada politik dan diplomasi ya, di mana contohnya nih deepfake bisa dipakai untuk membuat video atau rekaman audio palsu ya dari tokoh-tokoh dunia, lalu menyebarkan propaganda. Orang yang biasa ngomong A tiba-tiba dia ngomong Z, tapi itu ternyata bukan dia. Nah, ini bisa mempengaruhi hubungan-hubungan eh, diplomasi dan hubungan-hubungan bilateral. Ancaman keamanan nasional, ya, karena ini bisa di fake ini serius, sesuatu yang sangat serius menurut saya ya. Eh, dan dan kita harus tahu dulu bahwa ini sesuatu yang serius, dan tahu apa itu deepfake, baru kita bisa melihat apa yang menjadi keresahan saya itu bisa dirasakan oleh yang lain. Di sini adalah ini bisa menjadi ancaman serius gitu karena apa?
untuk banyak nih sekarang udah mulai keluar nih. Seolah-olah ada serangan teroris. Terorisnya eh, khayalan, serangannya khayalan. Tapi dimasukkan ke dalam mind atau dalam pikiran banyak orang itu atau di suatu target area bahwa itu seolah-olah real. Lalu kita akan mempercayainya, timbullah empati kita misalnya ya, seperti itu. Dan empati kita itu ternyata bertentangan dengan eh, apa kebijakan nasional, ya kan itu maka akan menimbulkan ketegangan-ketegangan atau instabilitas. Ya, Boleh. lalu sedikit lagi dampak pada ekonomi dan bisnis ya itu pasti karena merusak reputasi perusahaan dan individu, menyebarkan informasi palsu pada kredibilitas dan kepercayaan. Ini yang menjadi satu hal. Dan sedikit dampak negatifnya metaverse. Ya tadi ada apa itu metaverse ya. Ini yang membuat orang ini banyak menjadi karena dia seolah-olah 3D pakai ininya VR eh, kacamata VR-nya gitu ya. Itu seolah-olah itu menjadi seperti kecanduan. Terutama tadi yang saya bilang anak-anak yang introvert, dia akan seolah itu real. Jadi ketergantungan itu seperti kecanduan dan juga punya dampak kepada kesehatan mental. Pada saat dia harus menemui orang, dia menjadi tidak apa nggak pede gitu ya. Nah, ini juga ada data privacy. Seluruh yang saya bicarakan tadi, ini butuh satu keseriusan. Ini masalahnya pertama data, yaitu ya, karena kalau sekarang orang sibuk ribut, ribut bahwa data itu dia harus ada di teritori kita. Itu baru kita berdaulat terhadap keberadaan si data. Lalu diapain itu data? Itu juga penting gitu ya. Untuk itu kita salah satu yang saya selalu ingat pada saat salah satunya dari Pak Juanda pada saat mendeklarasikan eh, Indonesia dengan ini ya sebagai suatu kesatuan tahun ini itu pada saat itu Pak Juanda bilang pada saat kita tidak punya kekuatan militer yang cukup untuk mempertahankan kedaulatan kita maka kita perlu satu keputusan dan satu regulasi yang kuat. Nah, sekarang pertanyaan saya, kita sudah membangun atau belum nih kebijakan dan regulasi dan etika yang kuat untuk menjaga kedaulatan data, menjaga kedaulatan kita sendiri terhadap serangan-serangan atau pelemahan-pelemahan yang terjadi supaya semua ini sehat. Dan ini perlu saya sampaikan karena sekarang ini Indonesia datanya itu sudah ada di metaverse, bukannya nggak ada. Namanya Jagat Nusantara. Ya, jadi metaverse di mana? Ya tadi di perusahaan-perusahaan tadi data kita ada di sana. Pertanyaan saya, itu udah di sana, ada nggak regulasinya? Ini yang menjadi PR. Mungkin di situ saya cukupkan segitu. Mohon izin Oke, kalau agak siap. sedikit loncat-loncat Oke, bahasan gitu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.